Pasukan pertahanan Arab Saudi cegat rudal balistik Houthi di Najran. Pasukan pertahanan Arab Saudi mencegat rudal balistik di atas kota Najran pada Jumat pagi 26 Maret 2021. Najran adalah kota di barat daya Arab Saudi dengan perbatasan Yaman. Koalisi Arab kemudian mengkonfirmasi bahwa satu rudal dicegat di atas kota itu. Houthi menargetkan objek sipil yang dilindungi hukum internasional, ungkap pernyataan Koalisi Arab. Serangan yang gagal itu terjadi kurang dari 24 jam setelah Kementerian Energi mengumumkan terminal distribusi minyak bumi di Jazan terkenal proyektil Houthi menyebabkan terbakar. Pertahanan udara Saudi juga mencegat dan menghancurkan 8 drone peledak yang diluncurkan Houthi yang menargetkan wilayah sipil di Arab Saudi pada hari Kamis. Serangan milisi Houthi di terminal distribusi minyak bumi di Jazan, Arab Saudi mengkonfirmasi penolakan kelompok tersebut terhadap semua upaya perdamaian yang dilakukan kerajaan, ungkap pernyataan Kementerian Pertahanan Saudi dikutip Saudi Press Agency atau SPA. Serangan ini mengkonfirmasi penolakan milisi Houthi terhadap semua upaya politik untuk mengakhiri krisis, papar juru bicara Kementerian Pertahanan Kolonel Turki Al-Maliki. Serangan Houthi di stasiun distribusi minyak pada Kamis malam adalah pengecut dan tidak hanya menargetkan Arab Saudi dan juga fasilitas ekonominya, tetapi juga menargetkan ekonomi global, keamanan ekspor minyak dan juga stabilitas pasokan minyak, ungkap pernyataan Al-Maliki. Awal pekan ini Arab Saudi mengusulkan inisiatif perdamaian baru untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung di Yaman antara pemerintah yang diakui secara internasional dan Houthi yang didukung Iran. Inisiatif baru termasuk gencatan senjata nasional yang akan dilaksanakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ujar Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan di Riyadh pada hari Senin kemarin. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Arab Saudi kutub Israel abaikan seruan internasional terus bangun pemukiman Yahudi di tepi barat. Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras Israel atas kelanjutan perluasan permukiman Israel di tepi barat Palestina, termasuk di Yerusalem Timur yang akan menjadi ibu kota masa depan Palestina. Arab Saudi juga mengutuk tindakan Israel yang membongkar bangunan warga Palestina dengan alasan tidak ada izin. Israel dinilai terus mengabaikan seruan internasional agar menghentikan pembangunan pemukiman khususnya dari Eropa dan PBB. Tetapi Amerika Serikat memberikan dukungan sehingga Zionis tidak merasa takut. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk PBB di Jenewa, Abdul Aziz Al-Wasil, mengatakan pihaknya terus mendukung perjuangan Palestina. Bahkan di seluruh tingkatan politik dan ekonomi serta membela hak-hak sah rakyat Palestina, Arab Saudi mematuhi prakarsa perdamaian Arab yang diusulkan oleh kerajaan dan diadopsi oleh negara-negara Arab pada tahun 2002 lalu, katanya. Itu menegaskan hak Palestina untuk memperoleh negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, tambahnya. Kembalinya pengungsi dan penarikan Israel dari dataran tinggi Golan Arab Saudi yang diduduki, tambahnya lagi. Di sisi lain, mencekam rudal Iran merusak kapal kargo milik Israel di Teluk. Satu kapal kargo milik perusahaan Israel rusak oleh serangan rudal Iran di Laut Arab pada Kamis 25 Maret 2021. Serangan itu dilaporkan Reuters berdasarkan berita dari Channel 12 atau 12 Israel. Kapal yang berlayar dari Tanzania ke India itu dapat melanjutkan pelayarannya, ungkap laporan itu. Menurut laporan, kapal tersebut dimiliki XT manajemen yang berbasis di kota pelabuhan Haifa. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi insiden tersebut atau menghubungi pejabat di perusahaan untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka sedang memeriksa laporan tersebut. Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman.
Kapal pengangkut kendaraan MV Helios Ray dihantam saat malam pada 25 Februari dan pagi 26 Februari oleh ledakan di atas garis air. Pejabat Amerika Serikat menyatakan ledakan itu membuat lubang di kedua sisi lambung kapal. Seorang pejabat Israel mengatakan ranjau limpet digunakan dalam serangan tersebut. Iran membantah terlibat serangan tersebut saat itu. Kami sangat menolak tuduhan ini, tegas Syahid Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, peristiwa militer yang ditujukan Iran tak bisa diremehkan. Israel dalam bahaya. Kekuatan militer Iran sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Negara yang kerap bersitegang dengan Amerika Serikat itu setidaknya mencatatkan 5 peristiwa militer penting di tahun 2020 lalu. Pertama, sebanyak 188 drone tempur Iran secara resmi bergabung dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Drone berasal dari berbagai jenis seri Ababil 2, Mohajer 6, Seper, Shahab 2, dan juga Hudud 4. Iran terus mengembangkan jenis baru penggunaan drone. Kapal cegat IRGC yang dilengkapi dengan drone bunuh diri Ababil 2 juga diluncurkan. Ini dinilai sebagai ide militer signifikan Iran dengan menggabungkan dua komponen penting dari kekuatan militer Iran, yaitu drone dan kapal cepat. Sejumlah besar drone telah disediakan untuk Angkatan Laut IRGC termasuk Mohajer 6 dan penggunaan bomber pemandu dengan drone. Kedua, pada Oktober 2020, IRGC mengklaim telah mendeteksi kapal induk Amerika Serikat yakni USS Nimitz dengan drone di Selat Hormuz. Iran kemudian merilis foto udara dari pasukan kapal induk Amerika Serikat. Armada tersebut meliputi kapal induk Nimitz beserta kapal pengawal, lalu 2 kapal perusak bernomor 114 dan 104, kapal 58 dan 59, 2 kapal patroli 9 dan 12, dan kapal penjaga pantai 1333 yang sebelum memasuki Selat Hormuz dan Persia. Selain itu, ada juga pameran penuh Angkatan Udara IRGC. Iran juga melengkapi kapal baru untuk Angkatan Laut yang disebut Shahid Raudaki. Ini adalah kapal dengan berat 12.000 ton, panjang 150 meter dan lebar 22 meter yang dilengkapi dengan berbagai radar dan juga sistem peperangan elektronik. Kapal itu memiliki rudal jelajah surface-to-surface dan rudal surface-to-air yang mampu membawa helikopter, UAV, dan juga speedboat. Demikian pernyataan Iran seperti dilansir dari The Jerusalem Post pada Kamis 25 Maret 2021. Iran juga menyebut pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh sebagai salah satu peristiwa penting pada 2020. Mohsen Fakhrizadeh adalah ilmuwan nuklir yang pertahanan Iran, serta kepala organisasi riset dan inovasi pertahanan dari Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata. Tidak jelas mengapa kematiannya disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa penting militer pada tahun 2020. Keberhasilan lainnya adalah latihan IRGC di Semnan. Dalam latihan ini, berbagai sistem pertahanan termasuk rudal, peperangan elektronik, dan juga sistem pengintaian elektronik digunakan. Sistem lokal Mersat 15 Kordat dan 3 Kordat juga berhasil menghancurkan target yang ditetapkan oleh jaringan pertahanan udara terintegrasi.